warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah wal akhwati fid din, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ini kembali kita bisa bermuajahah melanjutkan untuk membacakan kisah-kisah para sahabat yang mungkin sudah kita pending ya ketika bulan Ramadan, kemudian beberapa pekan yang lalu pun belum bisa kita adakan kembali, dan alhamdulillah pada malam ini insyaallah taala kita akan lanjutkan kepada kisah sahabat yaitu Wahsy bin Harb. Nah, kita bacakan kisahnya. Qala al-muallif rahimahullah mengenai Wahsy bin Harb ini. Nah, qatala khairan nasi ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qatala syarran nasi aidan. Hadza qala al-mu'arrikhun. Nah, ini perkataan para ahli sejarah ya, yang mensifati Wahsy bin Harb ini. Terkenal dengan siapa? Ya, Wahsy ini adalah orang yang telah membunuh ya sebaik-baik manusia setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib ya, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitupun ya, dia telah membunuh ya manusia yang buruk juga, yaitu Musailamah al-Kadzdzab. Inilah yang paling dikenang oleh sejarah mengenai Wahsy bin Harb ini. Nah, kita bacakan kisah selanjutnya. Nah, man hadzal ladzi ajma fuada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina qatala ammahu Hamzah ibn Abdul Muttalib yaum Uhud. Ya, siapakah orang yang telah ya melukai hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia telah membunuh paman Rasulullah yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib ya pada peristiwa perang Uhud. Tsumma syafa qulubal muslimin hina qatala Musailamah al-Kadzdzab yaumal Yamamah. Kemudian setelah itu ya, dialah yang menyembuhkan hati kaum muslimin ya, ketika sedang terluka pada saat itu dialah yang menyembuhkan ya sakit hatinya kaum muslimin ketika kapan? Hina qatala Musailamah, ketika dia telah membunuh Musailamah al-Kadzdzab ya pada ya peristiwa perang Yamamah. Innahu Wahsy ibnu Harb bin al-Habashi al-mukanna bi Abi Dasamah. Dialah Wahsy bin Harb yang berasal dari Habasyah, yang juga kenal kunyahnya dengan Abu Dasamah ya, Abu Dasamah. Inilah Wahsy. Wa inna lahu qissatan anifatan hazinatan damiyatan. Sungguhnya dia ya sahabat yang mulia ini memiliki kisah yang yang luar biasa, kemudian yang menyedihkan, dan kisah yang kisah berdarah ya. Fa'airhu sam'aka liyarwiya laka ma'satahu binafsih. Maka ya dengarkanlah di sini Wahsy sendiri yang akan meriwayatkan kisah hidupnya ya. Qala Wahsy, maka Wahsy berkata, kuntu ghulaman raqiqan di Jubair ibn Mut'im ahadi sadati Quraisy. Ya, pada saat itu aku ya masih berusia ketika masih remaja ya, merupakan budak milik Jubair bin Mut'im, salah seorang pemimpin di bangsa Quraisy. Wa kana ammuhu Tu'aimah, dan Wahsy ini memiliki paman yang bernama Tu'aimah. Qad qutila yauma Badrin ala yadi Hamzah bin Abdul Muttalib, dan paman dari Wahsy ini namanya Tu'aimah itu telah terbunuh pada peristiwa perang Badar ya, di tangan Hamzah bin Abdul Muttalib.
Fahazina alaihi asyaddal huzn, maka Wahsy pun sangat merasa sedih. Wa aqsam billati wal uzza, nam la yas'aranna li ammihi, dia pun bersumpah di hadapan Lata dan Uzza. Ini adalah apa? Sonamani kabirani min asnabil Arab, dua berhala yang besar ya dari berhala-berhala bangsa Arab ya pada masa jahiliyah, yaitu Lata wal Uzza. Nah, bersumpah untuk apa? La yas'aranna li ammihi, akan membalas dendam untuk pamannya ini yang bernama siapa tadi? Tu'aimah ya. Wa la yaqtulanna qatilahu, dan dia bersumpah akan membunuh orang yang telah ya membunuh siapa? Pamannya ini. Wa ja'ala yatarabbasu bi Hamzatal Furas, maka dia pun nantiasa menunggu-nunggu ya kesempatan untuk berjumpa dengan Hamzah ini. Walam yamdi ala dzalika tawilu waqtin hatta aqadat Quraisyun al-azma ala al-khuruj ila Uhud. Naam, ala al-khuruj ila Uhud. Ya, dan tidak lama setelah itu ya, selang beberapa bulan setelah peristiwa perang Badar ya, akhirnya orang-orang Quraisy ini apa? Memiliki keinginan untuk apa? Keluar ya menuju Uhud ya, bukit Uhud, lil qada'i ala Muhammad bin Abdullah, untuk membalas dendam kepada Rasulullah, kepada Muhammad bin Abdullah. Wa sari liqatlaha fi Badrin ya, untuk apa tadi ya, membalas dendam atas kematian yang banyak yang dialami oleh orang-orang Quraisy pada peristiwa Badar. Fakatabat kataibaha ya, maksudnya di sini apa? Katabat kataibaha, nazamat kataibaha wa addatha ya, maksudnya di sini menyusun kembali ya strategi. Kemudian wa jama'at ahlafaha, dia kumpulkan lagi pasukan-pasukannya, wa addat undataha ya, dia siapkan segala sesuatu untuk perangnya ini. Tsumma aslamat qiyadaha ila Abi Sufyan bin Harb, kemudian ya pimpinan pasukan Quraisy pada peristiwa ya Uhud ini diberikan kepada siapa? Abu Sufyan bin Harb ya, meskipun sama-sama bin Harb ya dengan Wahsy, tapi beda di sini ya, bukan saudara Abu Sufyan dengan Wahsy ini, meskipun sama-sama ayahnya bernama Harb. Farla Abu Sufyan ayyaj'ala ma'al jaishi ta'ifatan min aqilati Quraisyin ya, dan kemudian ya Abu Sufyan di sini membuat di barisan pasukannya ini ya ada apa? Ta'ifatan min aqilati Quraisyin, ada sekelompok wanita-wanita Quraisy ya, aqilat, wanita-wanita bangsawan Quraisy juga diikutkan oleh Abu Sufyan ya, mimman qutila abauhunna aw abnauhunna aw ikhwatuhunna aw ahadun min zawihinna fi Badrin, yang mana perempuan-perempuan yang ikut ini mereka itulah yang telah terbunuh ayahnya, anak-anaknya atau saudaranya atau ya salah seorang dari keluarganya ya, diperintahkan oleh Abu Sufyan untuk ikut dalam barisan pasukan orang-orang Quraisy. Untuk apa tujuannya? Liyuhammisna al-jaish 'ala al-qital, untuk ya memberikan semangat kepada pasukan Quraisy ya dalam peperangan. Wa yahulna duna rijal wa dunal firar, sekaligus untuk menghalangi pasukan-pasukan ya, yang laki-laki ini untuk apa? Supaya tidak kabur dari medan perang ya, karena di belakang di sana juga ikut wanita-wanita ya, jadi nggak bisa kabur ya para pasukan orang-orang Quraisy ini. Fakana fi tali'ati min tali'ati man kharaja ma'ahu minan nisa'i zawjuhu Hindu bintu Utbah ya, dan di antara ya wanita-wanita yang ikut dalam barisan pasukan Quraisy ini yaitu istri dari Abu Sufyan sendiri, yaitu Hindun ya, bintu Utbah. Wa kana abuha wa ammuha wa akhuha qad qutilu jami'an fi Badr, karena ayah kemudian paman dan juga saudara dari Hindun ini semua telah terbunuh pada peristiwa perang Badar.
Walamma awshaka al-jayshu 'ala ar-rahil iltafata ilayya Jubair ibnu Mut'im. Dan ketika pasukan hendak berangkat, ya, maka Jubair melihat, ya, malingkan wajahnya ke arahku dan berkata, "Hallaka ya Aba Dasamah fi an tunqidha nafsaka min ar-rik." Ya, wahai Abu Dasamah. Nah, ini kunyah dari Wahsy. Ya, apakah engkau ingin membebaskan dirimu, ya, sendiri dari apa? Dari perbudakan? Qultu, maka Wahsy mengatakan, "Faman li bidzalik?" Ya, siapa yang bisa, ya, memberikanku kemerdekaan tersebut, ya, dari perbudakan? Qala, maka, ya, majikannya tadi Jubair mengatakan, "Ana laka bihi." Akulah yang bisa melakukannya. Kemudian qultu, Wahsy mengatakan lagi, "Wa kaifa? Bagaimana?" Qala, Jubair pun mengatakan, "In qata Hamzata bin Abdul Muttalib amma Muhammadin bi'ami Tu'aimah ibni Adi fa anta atik." Jika engkau, ya, bisa membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, paman dari Muhammad, ya, karena dia telah membunuh pamanmu juga, yaitu Tu'aimah bin Adi, fa anta atik, maka engkau merdeka, bebas. Qultu faman yadmanu li al-wafa bidzalik. Ya, Wahsy kembali mengatakan, siapa yang menjaminku engkau akan apa? Menunaikan janjimu itu. Ya. Qala, maka Jubair kembali bertanya, "Man tasya? Siapa yang kau mau?" "Wala ushidanna 'ala dzalika an-nasa jami'an." Aku akan persaksikan kepada seluruh manusia akan sumpahku ini. Ya, maksudnya enggak main-main, ya. Qultu, maka Wahsy mengatakan, "Af'al wa analah." Baiklah, aku akan melakukannya. Nah, qala Wahsy, kemudian Wahsy mengatakan, "Wa kuntu rajulan habasyian aqdhifu bil harbati qadfal habasyah fala ukhti'u syai'an armihi biha." Ya, bahwasanya aku adalah seorang yang berasal dari Habasyah yang memiliki apa? Yang terkenal memiliki kemampuan melempar tombak atau apa? Lembing, ya. Fala ukhti'u syai'an armihi biha, dan aku tidak pernah salah sasaran, ya, ketika melemparkan tombak atau, ya, lembing tersebut. Wa akhadtu harbati wa madaitu ma'al jaysh. Maka aku pun langsung mengambil tombakku dan aku pun ikut bersama pasukan Quraisy. Wa ja'altu amshi fi muakhiratihi qariban minan nisa. Ya. Dan aku berjalan di barisan belakang. Qariban minan nisa, dekat dengan, ya, barisan perempuan. Kama kana li arbun biqitalin. Karena aku tidak begitu semangat sebetulnya untuk apa? Untuk ikut dalam perangan ini. Kan tujuannya tadi itu untuk apa? Merdeka dari perbudakan, ya. Wa kuntu kullama marartu bi Hindin zawji Abi Sufyan aw marrat bi war'atil harbata taltami'u fi yadi tahta wahji syamsi taqul. Dan setiap aku berjalan, ya, lewat dengan di hadapan Hindun, istri dari Abu Sufyan ini, atau sebaliknya ketika dia lewat di, ya, depanku, dia lihat, ya, ujung tombak itu apa? Tatamiu fi yadi, itu mengkilap-kilap, ya, tahta wahyi syams, di bawah sinar matahari. Ya, memang tombaknya sangat tajam. Ya, intinya Hindun pun ya, takjub kepada tombak yang dibawanya ini. Memang tombaknya sangat tajam. Kemudian dia mengatakan, "Aba Dasamah." Ya, ini kunyah Wahsy, "Wahai Abu Dasamah, ishfi wastashfi." Ishfi maksudnya di sini, nah, ishfi ghaidha qulubina, ya, sembuhkanlah sakit hati kami, ya. Min Muhammadin wa ibni akhihi, dari, ya, apa yang telah dilakukan oleh Muhammad dan, ya, anak dari saudaranya. Maksudnya, ya, meminta untuk membalas dendam, itu bahasa halusnya, ya. Falamma balagna Uhudan wa taqa jam'a, dan ketika kami telah tiba di Uhud, ya, dan kedua pasukan bertemu, kharajtu altamisu Hamzah ibn Abdul Muttalib, maka aku pun keluar dari, ya, pasukan tadi dan aku mencari-cari Hamzah bin Abdul Muttalib. Waqad kuntu a'rifuhu min qabl, dan aku sebelumnya telah mengenal, ya, Hamzah bin Abdul Muttalib ini. Walam yakun Hamzah yakhfa ala ahadin, karena Hamzah itu apa kita bilang, tidak ada seorang pun yang tidak mengenalnya. Pasti semua mengenal Hamzah, ya.
Lam yakun Hamzah yakhfa ala ahadin. Tidak ada seorang pun yang tidak mengenali Hamzah. Ya. Li'annahu kana yadh'u ala ra'sihi rishatan 'amah ya liyadulla al-aqran alaihi. Karena ya kebiasaan dari Hamzah ini ya, ciri yang paling gampang dilihat apa? Yadh'u ala ra'sihi rishatan 'amah. Dia menggunakan penutup kepalanya itu dari apa? Bulu dari burung unta ya. Bulu burung unta dia pakaikan di kepalanya. Kenapa? Liyadul al-aqran alaihi, menunjukkan ya maksudnya apa? Kehebatannya ya, menunjukkan tentang keberaniannya. Kama kana yaf'alu dzawul ba'si min syuja'anil arab. Karena itu memang ciri khas yang biasa dilakukan oleh apa? Para pemberani di bangsa Arab. Ya, ciri khasnya itu menggunakan apa? Menutup kepala dari bulu unta. Wa ma huwa illa qalilun hatta ra'aitu Hamzah yahdiru bainal jumu' kal jamalil awraq. Wah, saya benar ya. Mana pulang ini? Nah. Baik, kita lanjutkan. Nah, dan tidak lama setelah itu akhirnya aku melihat Hamzah ya yahdiru bainal jumu', maju terus di tengah-tengah apa? Ya, sekumpulan ya manusia, kal jamalil awraq, seperti unta yang berwarna abu-abu ya. Dan di sini al jamalul awraq maksudnya al jamalul ladzi launuhu kalaunil rimad wa huwa min aqwal jimal ya, unta yang memiliki warna keabu-abuan, dan ini merupakan unta yang paling kuat. Ya, unta yang warnanya keabu-abuan inilah unta yang paling kuat. Ini diibaratkan seperti itu ya. Siapa? Hamzah ini oleh Wahsy. Bahwa yahuddun nas bisayfi haddan, dan dia terus menebas ya manusia yang ada di depannya. Ya. Fama yasmudu amamahu ahadun wala yathbutu lahu syai'un. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa menghadang laju dari Hamzah ini. Ya, dan juga tidak ada yang bisa menetap ya menghadapi siapa? Hamzah. Wa fi ma kuntu atahayya'u lahu wa astatir minhu bi syajaratin aw hajarin mutarabbisan an yadnu minni. Ya, dan ketika aku ya bersiap-siap ya, aku bersembunyi di belakang pohon dan juga bebatuan ya, menunggu-nunggu apa? Hamzah ayyadnu minni, mendekatiku. Ittaqaddamani ilaihi farisun min Quraisyin yud'a Siba ibn Abdul Uzza. Nah, dan ketika itu tiba-tiba ada penunggang kuda dari orang Quraisy yang menantang Hamzah. Ya. Yang bernama siapa? Siba. Yang namanya Siba bin Abdul Uzza. Ya. Wa huwa yaqul, dan dia mengatakan, "Barizni ya Hamzah, barizni." Nah, sini. Tarunglah denganku wahai Hamzah. Fabarazalahu Hamzah wa huwa yaqul, "Halumma ilayya ya ibnal musyrikah." Ya, maka Hamzah pun mengatakan kepadanya, "Kemarilah, ya kemarilah wahai ya anak dari orang-orang musyrik." Ya. Halumma ilayya, kemarilah. Tsumma ma asra an badarahu bi darbatin min sayfi. Maka kemudian alangkah cepatnya Hamzah pun apa? Menebaskan pedang ke arah Siba ini. Fa khara sari'an yatakhabbatu bi dimaihi baina yadayhi. Maka Siba pun langsung jatuh tersungkur ya dengan darah yang apa? Yang mengalir. Disebabkan apa? Tadi tebasan dari pedang pedang yang dipegang oleh tangan Hamzah bin Abdul Muttalib ini. Baik, inda dzalika, dan ketika itu waqaftu min Hamzah mauqifan ardahu. Aku berdiri menghadap ke arah Hamzah. Wa ja'altu ahuzzu harbati, dan aku persiapkan tombakku hatta idza ma'nantu ilaiha dafa'tu biha nahwahu. Dan ketika aku sudah merasa posisi berdiriku sudah pas ya, sudah nyaman, dafa'tu biha nahwa, aku pun lempar lembing tersebut atau tombak tersebut ke arah Hamzah. Fawaqa'at fi asfali batnihi. Maka tombak tersebut itu terkena di mana? Ya, bagian bawah perut. Asfali batnihi, di bagian bawah perutnya.
wa kharajat min baini rijlaihi, dan tembus sampai ke belakang, dekat kedua kakinya. Jadi nancap ke ini, kan lurus gini ya, karena dari jauh kan tombak ini biasa. Jadi dari arah perut ke bawah. Nah, fa khata mutathaqilan nahwi khutwaini. Kemudian Hamzah pun setelah itu berusaha berjalan dengan berat dan hanya bisa berjalan 2 langkah. Tsumma ma labisa an saqat. Kemudian setelah itu terjatuh. Wal harbatu fi jasadih, dan tombak atau lembingku ada di tubuhnya. Fatartuha fihi hatta ayqantu annahu mat. Maka aku pun biarkan ya dalam keadaan seperti itu sampai aku merasa yakin Hamzah telah meninggal ya. Tsumma ataituhu wan taza'tuha minhu wa raja'tu ila al-khiyam. Kemudian setelah itu aku datangi, aku lepaskan ya tombakku itu dan aku kembali ke kemah ya. Tujuan itu saja, ikut perang Uhud ya. Tujuan dari apa? Perang Uhud dari Wahsy ini. Nah, maqantu fiha, aku pun duduk di dalam kemah. Id lam takun li hajatun bi ghairihi wa inna maqatatuhu li'untaqa. Karena aku tidak ada urusan lain dalam peperangan itu ya. Sungguhnya aku ikut peperangan untuk apa? Aku membunuhnya untuk merdeka ya. Bebas dari perbudakan. Tsumma hamiya utaisul ma'rakah wa kathra fiha al-karb wal far ghairu anna ad-dairah ma labithat an darat ala ashabi Muhammadin wa kathra fihimul qatl. Kemudian ya peperangan terus ya memanas sampai akhirnya apa? Banyak ya al-kar wal far yang meninggal dan juga banyak yang kabur ya. Dan di sini apa? Ad-dairah ma labisat andarat ala ashab Muhammad. Ya, kekalahan di sini yaitu menimpa para sahabat dari Muhammad ya. Maka surafihim al-qatl, karena banyak dari pasukan ya kaum muslimin yang apa? Yang meninggal. Inda dzalika ghadat Hindur bintu Utbah ala qatlal muslimin wa min waraiha ta'ifatun minan nisa. Ya, dan ketika itu Hindun binti Utbah ya mendekat ke arah ya pasukan kaum muslimin yang gugur sebagai syuhada ya. Dan di belakang dari Hindun ini diikuti oleh ya para wanita-wanita bangsawan Quraisy. Nah, waja'alat tumathilu bihim, dan dia mencontohkan kepada para wanita tadi ya. Fatabqaru butunahum. Nah, fatabqaru butunahum. Maka Hindun di sini apa yang dia lakukan? Ya, dia belah perut dari ya syuhada. Nah, watafqau yunahum, dia congkel mata-mata mereka, ya, matanya dicongkel. Watajda'u anwa unufahum wataslimu adhanahum, dia potong hidung, dipotong telinga ya dari para syuhada ya. Dan bahkan yang apa? Kenal, dia belah ya dada dari Hamzah dan dia ambil jantungnya ya. Nah, tsumma sana'at minal anaf wal adhan kiladatan wa aqratan. Kemudian ya Hindun di sini membuat apa? Kalung dan juga anting dari ya hidung dan juga telinga-telinga yang dia potong dari ya jenazah kaum muslimin. Nah, fatahallat biha, dan kemudian kalung dan anting-anting yang terbuat dari emas yang dia pakai sebelumnya, dafa'at kiladataha qurtaiha adz-dzahabiyaini ilayya. Ya, kemudian dia lepaskan perhiasan dari kalung dan juga anting-anting yang terbuat dari emas tadi itu, dia berikan kepadaku, kata Wahsy. Faqalat huma laka ya Aba Dasamah, itu semua untuk kau wahai Abu Dasamah. Huma laka, itu milikmu. Ahtafidzu bihima fa innahuma thaminani, aku pun mengambilnya, menjaganya karena ya keduanya adalah benda berharga, emas ya. Walamma wada'at Uhudun auzaraha, ya, dan ketika ya peristiwa perang Uhud ini telah selesai, untuk ma'al jaisi ila Makkah ya, kabar li Jubair bin Mut'im bima wa'adani bihi
wa ataqa raqabati wa ghadawtu hurran. Kemudian aku pun kembali bersama pasukan Quraisy ke Mekah, dan Jubair bin Mut'im pun menaikkan apa yang telah dia janjikan. Ya, dia pun akhirnya apa? Membebaskanku, dan aku akhirnya menjadi orang yang merdeka. Lakinna amra Muhammadin ja'ala yanmu yawman ba'da yawmin. Akan tapi ya, urusan dari yang dibawa oleh Rasulullah, ya, maksudnya agama Islam ini, ja'ala yanmu yawman ba'da yawmin, terus tumbuh hari demi hari, ya, maksudnya banyak yang akhirnya masuk Islam, ya, wa akhadhal muslimun yazdaduna sa'atan ba'da sa'atin, sehingga jumlah kaum muslim ini terus bertambah, ya, dari waktu ke waktu. Fa kuntu kullama azuma amru Muhammadin azuma alayya al-karbu wa tamakkana jaza'u wal khawfu min nafsi. Dan ketika aku mendengar, ya, umat Nabi Muhammad ini telah membesar, maka semakin besar juga, ya, kegelisahan dan juga ketakutan pada diriku. Makin gelisah, semakin takut. Wa mazitu ala hali hadhihi, dan aku terus dalam keadaan seperti ini hatta dakhala Muhammadun Makkah bi jaishihil jarar fatihan, sampai akhirnya, ya, Rasulullah kembali ke kota Mekah untuk membebaskan kota Mekah dari, ya, berhala-berhala pada peristiwa Fathu Makkah. Inda dzalika wallaitu hariban ila Taif atamisu fiha al-amn. Dan ketika itu aku kabur menuju Taif untuk mencari keamanan, ya. Lakin ahla Taif ma labithu katsiran hatta la'anu lil Islam. Kan tapi, ya, belum lama aku tinggal di Taif, ternyata penduduk Taif pun menyeru, apa maksudnya, condong untuk masuk Islam juga. Wa antu wafdan minhum liliqai Muhammadin wa ilani dukhulihim fi dinihi. Dia persiapkan rombongan untuk menghadap, ya, kepada Rasulullah untuk mengiklankan, untuk menyatakan, ya, masuk Islam. Wa inda dzalika suqita fi yadi, ya, maksudnya ishtadda nadami. Dan ketika itu aku pun semakin merasa menyesal, ya, wa dhaqat alayyal ard, dan bumi ini seakan-akan terasa sempit, bima rahubat, ya, wa ayatni al madzahib. Karena apa? Karena jalan-jalan keluar dari Mekah ini telah tertutup, ya, faqultu, ya, maksudnya makin sulit lagi, ya, jalan keluar dari Mekah ini. Maka aku pun berkata kepada diriku sendiri, al-haqqu bisyam, apakah aku harus pergi ke Syam, atau bil Yaman, atau ke Yaman, atau bi ba'dil biladil ukhra, atau ke negara daerah lain. Wallahi inni la fi ghamrati hammi, la fi ghamrati hammihi hadhihi idraqqa li rajulun nasihun. Dan demi Allah, ketika aku dalam keadaan kebingungan, ya, galau yang sangat, ya, tiba-tiba ada seorang yang menasihatiku. Dia mengatakan, waihak ya Wahsy, celakalah engkau wahai Wahsy. Inna Muhammadan wallahi ma yaqtulu ahadan minan nasi idza dakhala fi dinihi wa tashahhada bi syahadatil haq. Ya, celakalah engkau wahai Wahsy, sungguhnya Muhammad, maksudnya Rasulullah, itu tidak akan membunuh seorang manusia yang dia telah masuk dalam agamanya, masuk Islam. Ya, wa tasyahada bi syahadatil haq, dan mengucap dan bersaksi, ya, dengan kesaksian yang benar. Nah, fama in sami'tu maqalatahu hatta kharajtu muyammiman wajhi syatra Yathrib. Dan ketika aku telah mendengar perkataannya itu, maka aku pun langsung bergegas menuju ke Yathrib, ya, abtaghi Muhammadan, untuk mencari, ya, Nabi Muhammad. Falamma balagtuha tahassastu amrah. Ketika aku sampai di Yathrib, aku pun mencari-cari berita, ya, fa araftu annahu fil masjid, dan aku tahu akhirnya bahwasannya, ya, Nabi Muhammad ada di masjid. Fa dakhaltu alaihi fi khiffatin wa hadarin. Aku pun masuk dalam masjid dengan, ya, hati-hati, dengan, ya, sembunyi-sembunyi. Fa madaitu nahwahu hatta sirtu waqifan fawqa ra'si. Sampai akhirnya aku pun berada di depan beliau, ya, aku pun berdiri dan aku katakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan
abduhu wa rasuluh. Ya. Falamma sami'a syahadataini rafa'a basarahu ilayya. Ketika beliau yang mendengar dua kalimat syahadat ini, ya, beliau pun mengangkat pandangannya ke arahku. Falamma arafani radda basarahu anni. Dan ketika dia mengenaliku, maka ya Rasulullah memalingkan kembali pandangannya dariku, kata Wahsy. Wa qala, dan Rasulullah mengatakan, "Awahsyiyun anta?" Ya, apakah engkau adalah Wahsy? Qultu, "Na'am ya Rasulullah." Ya, ya Rasulullah. Faqala, Rasulullah pun ya berkata, "Uq'ud wa hadithni kaifa qatata Hamzah." Duduklah dan ceritakanlah kepadaku bagaimana engkau bisa membunuh Hamzah. Faqa'atu fahadatsuhu khabarahu. Aku pun duduk, aku pun ceritakan, ya. Falamma faragtu min hadithi asyaha anni biwajhihi. Dan ketika aku selesai menceritakan, ya, peristiwa tadi, maka Rasulullah pun asyaha anni, a'radu anni, kembali memalingkan wajahnya dan ya berkata, "Waihak ya Wahsy, ya, celakalah engkau wahai Wahsy, ghaib wajhaka anni fala arayannaka ba'dal yaum." Ya, palingkanlah wajahmu dariku wahai Wahsy, aku tidak mau melihatmu, ya, sejak mulai hari ini. Fakuntu min dzalikal yaum atajannabu an yaqa basarun nabiyil karim alayya. Dan sejak saat itu aku pun ya maksudnya bersembunyi atau ya menjauh ya dari pandangan Rasulullah. Fa idza jalasa sahabah qubalatuhu akhadtu makani khalfah. Dan ketika para sahabat yang sedang bermajlis, sedang duduk-duduk bersama Rasulullah, maka aku pun duduk di bagian paling belakang, ya. Wa baqitu ala dzalika hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila jiwari rabbih. Dan aku dalam keadaan seperti itu terus-menerus, ya. Jadi menghindar dari pandangan Rasulullah, ya, sampai akhirnya Rasulullah wafat. Tsumma ardafa Wahsy yaqul. Kemudian Wahsy menceritakan kembali, wa ala ragmi min anni araftu bi anna al-islam yajibu ma qablahu, ya. Nah, meskipun aku tahu, ya, Wahsy bahwasannya dengan masuknya Islam itu akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya, ya. Karena Wahsy pun juga ikut belajar bersama Rasulullah pada ya akhir-akhir ya kehidupan Rasulullah, dan juga mendengarkan ya tentang ajaran Islam ini dari para sahabat. Dia tahu bahwasanya dengan masuk Islam maka dosa-dosa ketika dia masih dalam keadaan kafir itu telah dihapuskan. Faqad zalatu astash'ir fadahatal fa'lah allati ijtarahtuha. Ya, akan tapi aku pun menyadari ya tentang perbuatan yang telah aku lakukan, ya. Wa astafdiru az-zur'al jalila alladzi zara'tu bihi al-islam wal muslimin. Ya, dan aku pun tadi ya menyadari apa yang telah aku lakukan, yaitu menyakiti hati kaum muslimin, dan juga ya membuat musibah yang besar dalam agama Islam ini. Wa tafiqtu atahayyanul fursah allati ukaffiru biha amma salafa minni. Dan aku pun terus menunggu-nunggu kesempatan, ya, supaya aku bisa menghapuskan kesalahan terbesar yang pernah aku lakukan dahulu, ya. Falamma lahiqa Rasul alaihi salatu wassalam bi rafiqil a'la wa alati khilafatul muslimin ila sahibihi Abi Bakrin. Ya, dan ketika Rasulullah telah wafat, kemudian ya Abu Bakar menjadi khalifah kaum muslimin, ya, khalifahan dipegang oleh Abu Bakar, ya. Wartaddat Banu Hanifah, ya, bahwasannya Banu Hanifah banyak yang murtad. Mereka itu adalah siapa? Ashabu Musailamah al-Kadzab, para pengikutnya Musailamah al-Kadzab, ya. Karena sebagaimana kita ketahui pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq ada ya 3 hal yang paling diperangi oleh Abu Bakar. Yang pertama adalah orang yang enggan membayar zakat, ya. Kemudian yang kedua orang yang murtad, dan yang ketiga adalah orang yang mengaku-ngaku nabi, ya. Dan diantara sebab banyak yang murtad ini menjadi pengikut
ya, orang yang mengaku-ngaku nabi ini. Dan yang paling banyak pengikutnya pada saat itu adalah Musailamah. Nah, yang mengaku-ngaku nabi bukan hanya Musailamah saja, banyak yang lainnya pun. Kan tapi yang paling besar pengikutnya ialah Musailamah yang dicatat oleh sejarah, dan kita pun semua insyaallah tahu ya, yang mengaku-ngaku nabi setelah Rasulullah wafat ya, itu adalah Musailamah. Padahal masih ada yang lainnya, tapi ya dia inilah yang paling banyak pengikutnya. 6. Kita lanjutkan ya. Jika tadi Banu Hanifah banyak yang murtad karena mengikuti ajakan Musailamah al-Kadzdzab, ya, jahaza khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jaishan li harbi Musailamah. Ya, maka ya, khalifah Rasulullah yaitu Abu Bakar Siddiq mempersiapkan pasukan untuk memerangi Musailamah ini. Nah, wa i'adati qaumihi Bani Hanifah ila dinillah, dan mengembalikan kaum Bani Hanifah ini kembali ke agama Islam ya. Nah, faqultu fi nafsi, maka aku pun berkata pada diriku, inna hadhihi Allah fursatuka ya Wahsy fagtanimha wa la tad'ha taflitu min yadaika. Ya, ini adalah kesempatanmu hai Wahsy, maka ambillah ya, janganlah engkau sampai melewatkan kesempatan yang baik ini ya. Tsumma kharajtu ma'a juyushil muslimin, kemudian aku pun ikut keluar bersama pasukan kaum muslimin ya. Wa akhadtu ma'i harbati allati qata'tu biha sayyid asy-syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib, dan aku pun membawa ya tombak yang dengan itu aku membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib ya, pemimpinnya para syuhada ya. Wa alaitu ala nafsi an aqtula biha Musailamah aw adfar bisyahadah, dan aku pun memiliki keinginan ya yang kuat dalam diriku untuk membunuh Musailamah dengan tombak ini, atau ya aku mati dalam keadaan syahid. Fala maqtahamal muslimuna ala Musailamah wa jaishihi hadiqatul maut, dan ketika kaum muslimin akhirnya bisa ya mundur pasukan Musailamah sampai di hadiqatul maut ya, taman kematian. Wa tahamu bi andillah, mereka bertemu dengan musuh-musuh Allah ya, telah dekat dengan musuh-musuh Allah ini. Wa ja'atu atarassadu Musailamah, dan aku pun mencari-cari Musailamah. Faraaituhu qa'iman wasayfu fi yadihi, dan aku melihatnya sedang berdiri dan ada sambil memegang pedang di tangannya. Wa raaitu rajulan minal ansar yatarabbasu bihi mithlu ma atarabbasu ana bihi, dan aku melihat ada seorang pemuda dari Ansar juga sedang mencari-cari Musailamah ya, sebagaimana aku pun mencari-cari memperhatikan Musailamah. Kilana yuridu qatlahu, kami berdua ingin membunuhnya. Falamma waqaftu minhu mawqifan ardahu, dan ketika aku berdiri menghadap ke arahnya, hazaztu harbati hatta idza istaqamat fi yadi dafa'tu biha nahwa fawaqa'at fihi ya. Maka ketika aku bersiap-siap ya, menyiapkan tombakku, ketika sudah posisi tadi sudah nyaman ya, maka aku pun lemparkan ke arah Musailamah. Fawaqa'at fihi, dan tepat ke arah ya, mengenai Musailamah ini. Wa fi nafsil lahdhah allati atlaqtu biha harbati ala Musailamah ya, dan ketika ya pada saat yang bersamaan setelah aku lemparkan tombak tadi ke arah Musailamah dan mengenainya, pada saat itu juga pemuda Ansar tadi pemuda Ansar tadi juga melompat ke arah Musailamah. Nah, wa yakilu lahu darbatan bisayf, juga dia tobaskan pedang ke arah Musailamah ini. Nah, farabbuka ya'lam ayyuna qatalahu, dan hanya Allah yang tahu siapakah di antara kami yang telah membunuh Musailamah ya. Jadi ya, Wahsy pun tidak yakin 100% dia yang telah membunuhnya, karena pada saat yang bersamaan tombak dia kena, pemuda Ansar pun tadi menebaskan ya pedangnya ke arah Musailamah. Maka dia pun mengatakan rabbuka ya'lam ayyuna qatalahu ya, maksudnya ya Rabb kau ya, maksudnya Allah yang paling tahu siapakah di antara kita yang telah membunuh Musailamah tadi. Wa in kuntu ana alladzi qatatuhu, dan jika aku yang telah membunuhnya,
akun qad qatatu khairan nasi ba'da Muhammadin, maka aku menjadi orang yang telah membunuh sebaik-baik manusia setelah ya Nabi Muhammad. Wa qatatu syarran nasi aidan, dan aku pun telah membunuh ya manusia yang paling buruk juga, yaitu Musailamah al-Kadzdzab. Inilah kisah ya Wahsy bin Harb yang pada akhir hayatnya ya akhirnya masuk Islam dan berusaha menebus kesalahannya ketika ya masih dalam keadaan kafir ya, dengan apa? Nah, berusaha sebaik mungkin, karena memang apa? Rasulullah sendiri pun apa? Secara naluriah tidak bisa menerima ya, meskipun dalam sisi syariat ya setelah masuk Islam maka terhapuslah dosa-dosa yang sebelumnya ya, akan tapi dari sisi ya naluriahnya ya tidak menerima ya kepada apa Wahsy ini. Nah, tapi setelah itu Wahsy pun juga apa merasa sadar, menyadari akan kesalahan terbesarnya ketika ya dalam perang Uhud tersebut, dan dia pun berusaha ya tidak putus asa, tidak malah Rasulullah saja tidak menerima aku, ya sudahlah aku kafir lagi, tidak. Kan tapi ya setelah itu merasa apa? Setelah merasa bersalah, dia berusaha untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Ya, berusaha untuk menjadi ya muslim yang kafah ya, yang akhirnya tadi di akhir kisah bisa apa? Membalaskan ya sakit hati kaum muslimin pada Musailamah. Karena perangan melawan Musailamah ini tidak hanya satu kali ya, terjadi kedua kalinya. Pada perangan pertama pasukan kaum muslimin kalah, baru setelah itu pada peristiwa perangan yang kedua yang melawan Musailamah ini akhirnya dengan izin Allah kaum muslimin dimenangkan, dan sebab ya terbunuhnya Musailamah tadi yaitu dengan ya tombak dari Wahsy ini. Allah taala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.